Dendam sumpah yang pernah terukir, kini menuntut bayaran termahal, nyawa dua pangeran. Tragedi besar selalu diawali dengan janji manis. Inilah kisah tentang kehampaan yang menelan sebuah dinasti yang megah, kisah yang berakar pada kesepian seorang raja. Raja Santanu dari Hastinapura. Setelah kehilangan Dewi Gangga cinta pertamanya, dan setelah menyaksikan putra sulungnya Dewa Brata mengikat diri pada sumpah Bhisma yang mengerikan, sang raja hidup dalam kemegahan yang dingin. Tahta Kuru aman secara militer, tetapi rapuh dalam hal pewaris. Bhisma adalah benteng, tetapi benteng yang tidak bisa berbuah. Maka, takdir membawa Santanu bertemu dengan sosok yang mengubah segalanya, Satyawati. Dia adalah putri seorang nelayan, seorang wanita dengan aroma tubuh seharum kasturi, yang kecantikannya mampu meluluhkan kebekuan hati Santanu. Pertemuan itu bagaikan janji perdamaian bagi sang raja yang lelah. Namun, cinta ini datang dengan harga yang jauh lebih mahal daripada cinta pertama. Ayah Satyawati, Dasa Raja, mengajukan syarat yang tak terhindarkan. Hanya anak yang lahir dari rahim putrinya lah yang berhak menduduki tahta Kuru. Syarat itu, jika tidak dipenuhi, berarti penolakan bagi Santanu. Syarat itu menuntut pengorbanan dari Bhisma. Dan Bhisma, sang kesatria agung, sekali lagi menyingkirkan takdirnya sendiri demi kebahagiaan ayahnya, mengukuhkan sumpah agungnya, tidak akan menikah, tidak akan memiliki keturunan, tidak akan pernah menuntut tahta. Dengan jalan yang telah dibersihkan oleh pengorbanan tak terhingga itu, Santanu menikahi Satyawati dan Hastinapura bersorak. Dari pernikahan agung ini, lahirlah dua permata, dua harapan baru bagi terah yang hampir padam. Yang pertama adalah Citranggada, seorang pangeran yang gagah berani, berjiwa kesatria, tetapi cenderung kasar dan keras kepala. Ia tumbuh dengan kesadaran akan hak warisnya, diasuh dengan ketat oleh Bhisma. Beberapa waktu kemudian, lahirlah putra kedua mereka, Wicitrawirya, lebih lembut, lebih halus, dan lebih rentan. Ia adalah pewaris cadangan, namun sama-sama penting sebagai penerus garis keturunan. Santanu wafat tak lama setelah Wicitrawirya lahir, meninggalkan tahta kepada putra-putranya yang masih remaja, di bawah perwalian dan perlindungan abadi Bhisma. Dan disinilah tragedi mulai menggerogoti. Citranggada naik tahta. Ia memerintah dengan ambisi yang membara, percaya diri yang meluap, dan nafsu untuk membuktikan kekuatannya. Namun masa pemerintahannya sangatlah singkat. Takdir sungguh kejam. Citranggada tewas dalam sebuah duel berdarah. Ia bertemu dengan seorang Gandharva, makhluk surgawi yang juga bernama Citranggada. Saling klaim nama dan kekuasaan memicu pertarungan yang brutal. Dalam waktu kurang dari 4 tahun setelah ayahnya wafat, pangeran pewaris tahta itu jatuh, tewas di medan laga. Dinasti Kuru kehilangan rajanya. Kekosongan itu adalah tamparan keras bagi Satyawati dan Bhisma, tapi mereka masih memiliki Wicitrawirya. Wicitrawirya segera dinobatkan sebagai raja. Ia adalah antitesis dari kakaknya, tidak terlalu tertarik pada urusan negara, lebih menyukai kemewahan dan kesenangan istana. Ia adalah seorang pemuda yang rapuh, mungkin terlalu dimanjakan, mungkin terlalu takut oleh bayang-bayang kematian mendadak sang kakak. Bhisma bergegas mencari istri untuk raja muda itu, mencari ratu yang mampu melahirkan pewaris. Melalui serangkaian peristiwa, Bhisma berhasil membawa pulang 3 putri Kashi, Amba, Ambika, dan Ambalika. Setelah tragedi Amba, Ambika dan Ambalika dinikahkan dengan Wicitrawirya. Kini tahta sudah terisi, raja telah beristri, harapan kembali membuncah di hati Ratu Satyawati. Dinasti Kuru tampaknya selamat. Namun, kutukan sumpah Bhisma yang menjamin tahta bagi garis keturunan Satyawati kini menuntut bayaran terakhirnya. Wicitrawirya gagal menjalankan tugasnya sebagai raja dan suami.
Ia hidup terlalu tenggelam dalam kesenangan indrawi, tidak peduli pada kesehatan atau tanggung jawabnya. Ia jatuh sakit, menderita penyakit misterius yang menggerogoti tubuhnya yang lemah. Tak lama setelah ia menikahi kedua putri itu, sebelum sempat memberikan satu pun ahli waris kepada kerajaan, Wicitrawirya wafat. Tragedi yang terjadi adalah keheningan yang mematikan. Dua pangeran, dua harapan Hastinapura, mati muda dalam waktu yang sangat singkat. Terah kerajaan Santanu dan Satyawati kini terputus, hilang tanpa satupun pewaris yang tersisa. Kini, Bhisma, sang benteng tak tergoyahkan, berdiri di hadapan tahta kosong. Ia telah mengorbankan segalanya untuk memastikan tahta Kuru tetap hidup. Ia adalah yang terkuat, tetapi sumpah yang ia ukir bertahun-tahun lalu kini menjadi belenggu paling menyakitkan. Ia tidak bisa duduk di tahta itu. Hastinapura, kerajaan yang seharusnya abadi, kini diambang kepunahan. Kematian Wicitrawirya bukan hanya akhir dari seorang raja, tetapi krisis eksistensial bagi seluruh dinasti. Kini, semua mata tertuju pada seorang janda tua, Ratu Satyawati, yang harus mencari cara yang paling drastis dan paling rahasia untuk menyelamatkan tahta, bahkan jika itu berarti mengundang kegelapan ke dalam istana Kuru.